Udah jadi keyword sih buat aku Keyword. ya. Iya, maksudnya Keywordnya Andra manipulatif gitu maksudnya. Keluar tuh cerita-cerita dia. SEO-nya udah banyak SEO. apapun alasan yang dia kasih, misal kayak aku tadi, aku selingkuh karena aku nggak bisa percaya sama kamu, nggak ada. Kalau Menyalahkan dia gitu pengen, ya. kalau dia selingkuh ya karena dia pengen selingkuh Iya, aja. betul. Iya. Bukan karena alasan. Nah itu maksudku yang Itu. pengen. Iya, Kok itu. kamu tahu dari mana aku padahal. Nah. Walaupun kamu udah PDKT lama ya, tapi kok kamu udah bilang aku tahu kamu. Gitu. Makanya itu betul Gimana banget. tuh gak? Iya sih. Harusnya. Hai, selamat datang di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. kembali lagi bersama saya Akira, Saya Alga. saya Andra. Dan saya Cindy. Gini ya. Gak ketok tapi. Nah, ini adalah sebuah isyarat. Betul. Sebuah isyarat dari Cindy untuk tema Betul. podcast kita Kasih hint ya. Podcast kita pada episode kali ini ya, mengawali tahun, otomatis kita akan membahas hal-hal yang baru, termasuk ada relationship. Nah, ini akan jadi tema yang kita bahas pada episode kali ini ya. Kalau ngomongin soal relationship nih, ini awal tahun kita juga pengen dong semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada yang kikuk-kikuk atau salah-salah gitu kan. Nah, termasuk menjalani sebuah relationship yang baik itu menjadi harapan semua orang. Tapi ternyata di realitanya itu nggak semua relationship berjalan mulus. Iya. Ada pasti ada halangan-halangan. Termasuk nih salah satunya adalah terjebak di dalam sebuah toxic relationship. Nakutin ya. Denger namanya aja udah takut kita, itu kan. Ngomongin aja udah. Benar. Nah, ngomongin soal toxic relationship nih. Ini jadi pokok bahasan yang sekarang lagi diomongin sama orang-orang. Enggak cuman sama kita, mungkin sampai trending di media sosial karena adanya satu serial. Kita boleh sebut judulnya gak sih? Boleh banget. Serial itu adalah Jadi beberapa minggu ini ada sebuah serial dari MD Entertainment yang berjudul Layangan Putus. Nah, ini adalah serial yang mungkin bikin hati semua orang bergejolak ya. Bergejolak bahasanya. Bergejolak bukan karena bahagia. Bergejolak bukan karena bahagia tapi karena dongkol. Iya, ya kan? Dongkol bener. sama Bikin gemes gitu. gemes, dongkol sama aktor utamanya. Nah, ini mungkin aku mau jelasin sedikit ya soal Layangan Putus ini, dia seperti apa sih. Iya, Jadi soalnya aku nonton baru episode awal sih. Waduh, sama sebenarnya. Cuman aku ngerti. Jadi si Layangan Putus ini sebenarnya adalah sebuah cerita nyata. Sebuah cerita nyata yang beberapa tahun itu lalu. based on true story. Yes, based on true story. Oh my god, Really? maksudnya kita nonton aja udah kayak ini gitu kan. Apalagi orang yang ngejalanin cerita kayak Layangan Putus. Tuh, relate gimana banget gitu kan. Nggak cuman relate, ini dia yang apa? Yang ngejalanin tuh kan. Nah, jadi Layangan Putus ini diambil dari sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Mami ASF. Nah, beberapa tahun lalu cerita ini sempat diunggah di Facebook. Kemudian viral. Nah, dari cerita itu memang ada kata kunci ya, seperti Kapadokia, kemudian suami soleh. Nah, itu juga dimunculkan di serial Layangan Putus. Itu juga menjadi highlight di Layangan Putus sampai serial ini akhirnya viral di episode 6. Oh betul. Wow. Ketika Putri Marino, ini aku mau peragakan. Enak ya. Coba dong, pancing aku dong. Oke, Alga jadi Mas Aris nih. Iya, enggak tahu. Jadi si Putri Marino tuh ada line di sebuah scene, dia bilang gini, it's not
Kamu It's jadi my lawan. It's dream. my dream, Mas, not hers. Not hers ya, benar Ya, 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 not ya, hers. It's my dream, my adventure. Oh enggak. Beda itu, beda acara. Beda. Beda acara ya. Ya pokoknya itulah, itu adalah scene di mana si Putri Marino itu mengetahui bahwa suaminya yang diperankan suaminya yang bernama Mas Aris yang diperankan oleh Reza Rahardian itu punya affair, kan. Dia tahu, tapi masalahnya si Mas Aris ini dia Kenapa? masih mengelak kalau dia tidak melakukan perselingkuhan Ya. itu. Oh, Malah kata-katanya dia itu ya yang benar-benar bikin dongkol. oh my dongkol. god. Ini Tribuners harusnya nonton ya. Nonton karena memacu adrenalin. Jadi nggak perlu main roller coaster, kita nonton layan Langsung. putus aja gitu kan. Nah, si layan putus ini kemudian beberapa line di dalamnya viral, termasuk ceritanya itu ternyata juga dirasakan oleh beberapa orang. Banyak orang ya. Nah, Mm-mm. kalau dari Alga sendiri, kamu kan baru nonton nih sampai episode awal. Cuman Iya. dari episode 1 sampai entah kamu nonton sampai di episode berapa itu Ha-ha. siapa yang menjadi sorotan dalam sinetron itu? Kalau bicara soal tokoh yang paling disorot ya di Layangan Putus, pastinya Mas Aris sih. Mas Aris, the Benar-benar. toxic man The of the toxic man. year. Oh, Toxic man indeed. biasanya Yang- secara awards akhir tahun loh, gak? Ini udah Iya. Tapi di awal tahun udah mencuri perhatian sih si karakter Mas Aris ini yang Oke. diperankan secara baik oleh Reza Rahardian yang membuat tokohnya ini dibenci banyak orang langsung kan. benar. Nah, itu karena sifat-sifatnya Mas Aris sendiri yang Yang emang ya, gimana dong mau nggak Iya. benci juga gimana? Iya. Kan susah juga jadi netizen itu. Iya. Sorry ya, ini aku mewakili netizen ya. Nah, tapi kalau menurut Alga dan kalian nih ya, kalian berdua Cindy dan juga Andra, mengenai toxic man, itu orang yang toxic itu di bayangan kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian dan menunjukkan sifat toxic man itu kayak gimana sih? Ciri-cirinya. Kalau dari kalian pribadi, itu kayak gimana yang pernah kalian temui di lapangan? Berasa survei ya, Bu. Apa ya? Kalau aku yang jelas satu sih, manipulatif nggak sih? Itu Oke. udah jadi keyword sih buat aku ya. Keyword. Iya, maksudnya Keywordnya Andra manipulatif gitu maksudnya. Keluar tuh cerita-cerita dia. SEO-nya udah banyak SEO. ini jadi tempat sharing jadinya ya. Iya, kalau menurutku manipulatif sih. Itu kayak keyword yang karena dari ucapan aja kita ya namanya hubungan ya itu pasti adalah jembatannya itu adalah komunikasi. Nah, dari komunikasi sendiri kalau udah manipulatif, maksudnya bisa memanipulasi, harusnya kita salah tapi kita menyalahkan orang lain, itu satu hal yang menurutku sangat menjadikan kita terjebak dalam hubungan yang menyakitkan dan tidak akan berhenti gitu. Dan rata-rata orang yang terjebak di hubungan dengan pasangan manipulatif itu rata-rata nggak sadar. Iya, Iya, betul. Ya, benar banyak banget. case-nya nggak sadar. Rata-rata nggak Seperti sadar. dibutakan gitu ya. Iya. Ini Nggak bukan cinta buta lagi, tapi emang sengaja dibutakan. Seperti di brainwash sih kalau aku lihat apa ya korban dari toxic relationship itu seringkali itu mereka nggak melihat apa yang mungkin orang lain lihat. Mungkin dia sudah sering dapat dari saran dari teman atau saran dari keluarga atau dari siapapun yang lihat bener ya kalau kenyataannya bahwa he's not okay gitu. Tapi dia sendiri mungkin karena di brainwash karena kepintaran dari pelaku Memutarbalikkan betul fakta. memutarbalikkan, dimanipulasi bahwa enggak memang betul kok kamu yang salah gitu. Sehingga dia sendiri akhirnya merasa bahwa oh iya mungkin memang aku yang salah. Betul. Efeknya itu jadinya ke situ kalau misalnya kita ada di toxic relationship. Betul. Dan ya apa namanya? Tapi sebenarnya bukan hanya itu nggak sih? Maksudnya kalau kita ngomongin toxic tuh selain manipulatif tuh kayaknya ada beberapa indikator yang kita bisa tahu nggak sih? Kalau misalnya
ini tuh kayaknya kita tuh masuk ke toxic relationship Oh, gitu kayak loh. Ada nggak sih? tanda-tanda. Iya. Ciri-cirinya ada nggak? Ada. Aku tuh pernah baca guys. Nah. Jadi aku tuh pernah baca di salah satu artikel kalau nggak salah tuh yang nulis itu bukan yang nulis, maksudnya sumbernya itu dari psikolog. Jadi seorang psikolog Rininda Mutiasari itu dari UI. Nah aku tuh bacanya di Warta Kota sih. Jadi di situ tuh ini ada nih. Oh iya. Nah ini bener ini artikelnya. Jadi kita tuh bisa tahu sebenarnya guys apa ciri-ciri kita tuh masuk dalam hubungan toksik. Dan mungkin kalian yang setelah baca ini mungkin akan sadar juga kali ya. Dan, berasa dikoreksi ya. Iya. dan ini dari psikolog kan, berarti Iya, langsung berarti terpercaya. Terpercaya. Berasa main centang ya. Oh ya ini benar. Ini benar juga. Ini benar. Nah itu. Banyak ya. Banyak ya ternyata. Oh ternyata selama bertahun-tahun ini saya terjebak. Nah itu. Ya bagus deh kalau sadar, berarti bisa langsung kabur. Betul. Langsung koreksi diri. Nah salah satunya itu yang tadi sempat aku sebutin tadi keywordnya adalah manipulatif. Terus yang kedua tuh mengisolasi diri dari lingkungan luar. Jadi kayak kita tuh merasa bahwa pasangan kita tuh membuat kita tuh selalu nggak nyaman gitu loh. Terus kita tuh jadi terbatas gitu mau ngapa-ngapain. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak nih? Kayak kalau nggak sama pasanganku, aku nggak bisa nyaman main. aja gitu. Jadi kayak kita dikungkung untuk selalu terbatas gitu kan. bareng sama dia terus gitu. Iya. Atau bisa juga begini loh, bisa juga dari biasanya kan kalau misalkan di toxic relationship, kemudian ada omongan-omongan verbal yang mungkin merendahkan si perempuan tanpa disadari, kemudian si perempuannya jadi kehilangan kepercayaan diri, Betul. sehingga dia itu tuh kalau berekspresi di luar, mau di lingkungan luar itu jadi kayak enggak, kayaknya yang diomong sama pasanganku bener kok, Iya, memang betul. aku nggak bakat, memang Betul. aku nggak. Bisa jadi begitu juga. Itu That's so fucked. nggak bikin kita berkembang. Benar. Betul. Itu terus komunikasi buruk sih, itu udah pasti karena adanya komunikasi, maksudnya ketika kita udah mencapai level yang kita udah di toxic itu kan pasti banyak kata-kata, ucapan-ucapan yang negatif. Itu akan sangat berpengaruh kejiwaan terutama ya, mental kita. Terus kayak gimana cara kita berpikir bahwa kita nih kayaknya aku nih nggak terbaik buat dia, pasti ada kan rasanya seperti itu gitu. Gitu sih. Jadi ya itu mungkin ya kayak mungkin kalian tapi ada nggak sih kalian yang pernah ngerasain ini? Aku secara pribadi ya, aku kayak pengen dengerin juga sih sebenarnya dari kalian tuh ada nggak sih kayak pengalaman atau mungkin 1-2 momen yang nggak terlupakan dari toxic ini gitu loh. Pasti dong, nggak mungkin dong nggak ada. Kayak kalau dari ekspresinya ya itu Akira yang sudah banyak makan asam garam percintaan. Wih. Iya, aku juga melihat itu sih. Kalau dari ciri-ciri yang disampaikan Andra mungkin ada 2. Oke, 2. Wah, ini toxic banget dong dia. Dua itu udah 2 di itu luar batas wajar. Iya bener. Aku baru sadar gitu kayak wow. Apa nih Dari yang bulan itu kalau ternyata. dari kamu sendiri? Kalau dari aku sih mungkin sama ya. Semua orang mungkin akan terjebak di hubungan toxic itu di level manipulatif. Di level manipulatif. Betul. Kalau aku boleh cerita dikit. Boleh dong. Boleh penonton. Boleh. Jadi kalau kita ngomongin soal manipulatif, ya aku pernah ada di hubungan itu. Manipulatifnya itu ketika ini kasusnya sama kayak Mas Aris, tahu nggak sih? Aduh ternyata Mas Aris tuh nggak cuma di layangan putus, Dan tapi di maksudnya kehidupan di kita. rumput ada. Tapi dan aku mau tepuk tangan sih buat Akira ya nggak sih? Oh, iya, Dia bisa sih. ngelewatin ini loh. Oh iya benar Iya juga. kan guys? Toxic relationship survivor. Gitu ya Bu. You go kalau. Go little longstar. Dan itu beneran sama seperti, maksudnya sesama apa kamu yang pernah kamu rasain dan Kalau- Kinan? Kalau sama persis enggak ya, tapi kalau di level manipulatifnya iya sama. Jadi aku pernah ada di satu kasus di mana pasanganku berselingkuh.
Oh Hmm. man. Oh man, mesti. I'm so sorry Selingkuh. Selalu about that. selalu selingkuh ya. Mhm. Kenapa sih? I'm sorry. Kenapa sih I'm enggak? sorry. dari sudut pandang cowok. I'm Kita bisa sorry. lihat loh. Kita bisa tahu loh ntar ya. Kita tanya Alga ya. Kita akan tanya Alga ya nanti. Jadi tungguin. Jadi ini kita imbang antara Iya, cewek sama benar. cowok ya kan. Nah, lanjut di kasus selingkuh itu, kemudian dia bilang ke aku bahwa Heeh. penyebab aku melakukan perselingkuhan itu adalah kamu. Kamu What? yang nggak bisa aku merasa aku tidak bisa percaya sama kamu. Iya. Itu Wow. kemudian setelah dia bilang kayak gitu, itu kemudian aku mengurut kan, mengurut apa sih salahnya aku, apa sih hal besar yang aku lakukan gitu. Apakah Sampai aku dia bisa selingkuh. sampai dia gitu. selingkuh. Kalau misal patokannya adalah dia selingkuh, otomatis patokanku adalah aku selingkuh juga dong harusnya. Kan? Oh. Ya gitu kan. Gimana? Logikanya Oh. gitu kan. Jadi Ya. kalau misal ada pasangan kamu selingkuh, kemudian dia bilang aku selingkuh ya karena kamu begitu gitu. Oh, maksudnya Nah. karena kamu selingkuh makanya dia selingkuh gitu. Nah, iya, logikanya kayak gitu. Cuman setelah aku tarik lagi itu kayak di mana poin aku berselingkuh? Oke. Sementara Yes, aku yes. berteman dibatasin. Ya itu dia. Betul. Dia selalu bilang kalau aku lebih suka kamu temenan sama temen sekolahmu deh daripada temen kuliahmu. Oh man. Like No. kalau berarti kan itu udah dibatasin. Kalau temen kuliahku campur, jadi ada cewek ada cowok, tapi di temen sekolahku emang aku lebih deket sama teman-teman cewek gitu. Cuman maksudku adalah aku itu nggak mungkin kan tiba-tiba calling temen cowokku jam 12 malam, terus aku video call dia atau aku punya panggilan-panggilan sama dia, itu aku nggak merasa melakukan itu. Dan bukan nggak merasa, aku berani jamin aku nggak melakukan itu. Cuman ya itu tadi, akhirnya walau putus pun itu setelah dia bilang kayak gitu 3 bulan kemudian tuh aku masih kepikiran kayak harusnya aku lebih baik ya supaya kita nggak putus. No. Nah itu tadi ya. Makanya akhirnya kembali ke berarti akhirnya udah ada di dalam toksik itu karena sudah mengkoreksi diri. Terus kayak berusaha untuk aku nih kurang banget kali ya dari dia gitu. Maksudnya untuk dia gitu ya. Terus jadinya aku harus gimana? Itu kan salah satu ciri yang udah menggerus mental ya. Ya banget. Wah, Dan juga kalau misalkan dari logika, kalau di logika aja ya, kalimatnya dia yang aku selingkuh karena kamu begitu, yang asumsinya adalah kamu selingkuh juga, itu nggak benar juga dalam relationship. Gimana bisa kalian saling balas-balas ini? Apa nih relationship kayak gini? Banget. Dan harusnya berkomunikasi kan, bukan Betul. langsung ngambil tindakan selingkuh gitu kan. Betul. Aku juga pernah sih kayak baca dari pemerhati hubungan gitu di Instagram bahwa ketika pasangan kamu milih untuk selingkuh, apapun alasan yang dia kasih, misal kayak aku tadi, aku selingkuh karena aku nggak bisa percaya sama kamu, nggak ada. Kalau dia selingkuh ya karena dia pengen selingkuh aja. Iya, betul. Bukan karena alasan kayak entah ya ini mungkin kamu kurang baik, kamu kurang kayak gini. Itu setuju. Nggak ada alasan untuk melakukan perselingkuhan. Betul. Ketika pasangan kamu milih untuk selingkuh, ya memang karena dia pengen selingkuh. Iya, betul. Bukan karena kamu. Dan kalau aku bisa bilang ya, orang yang berselingkuh itu juga sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi dia dari dirinya sendiri. Maksudnya ajakan atau bisikan nih kita bisa selingkuh itu sebenarnya adalah hasil dari kita berjibaku dengan diri kita sendiri. Nggak tahu apa yang kurang puas kita dapatkan, apa kebahagiaan yang kita belum dapatkan. Kemudian dia berpikir untuk better selingkuh gitu kan. lean on to somebody gitu loh. Gitu. Rumput tetangga lebih hijau gitu kan bagi mereka. Benar. Sealas kabeh dibabati kabeh. Ka ono entek Mas. Loh jadi apa Sabar ya. Memang tema kali ini agak menguras jiwa gitu. Kalau ngomongin tentang tadi kalau yang di Mas Haris sendiri kan ada satu dialognya dia tuh yang ini kayak legit dia mencontohkan manipulatif banget. Itu ketika si Kinan yang begitu yang it's my dream not hers. Kemudian Mas Harinya dia bilang dia malah menyalahkan Kinan bahwa Kinan jadi lebih sensitif
dan Oh lebih Benar. Ya. jadi lebih curigaan ketika hamil Benar-benar. and you're crazy. Wow, it's like gaslighting, the example of gaslighting kan. banget Kayak verbally abusing Kinan kan, Iya, si Mas benar. Arisnya itu. Benar. Dan mungkin kalau ini jadi spoiler nggak sih? Harusnya enggak ya, harusnya enggak ya. Udah rame juga. Oh udah rame ya. Jadi ada di episode-episode awal itu. Jadi si Kinan ini kan udah curiga kalau si Mas Aris dia selingkuh sama temennya. Nah ketika si Kinan berusaha untuk mencari informasi tentang itu dan ternyata si Mas Aris ini nggak selingkuh sama temennya, itu balik Mas Arisnya yang marah ke Kinan sampai dia gebrak meja. Ingat kan episode itu tuh kayak, benar. udah hilang akal nih orangnya. Benar. Kenapa jadi si Kinan yang dimarahin? Padahal yang punya kesalahan di sini tuh kan si Mas Arisnya, bukan si Kinan. Oh, Benar. Kesalahan semua itu ada di Mas Aris. Mas Bukan, Aris the Ini toxic tuh man. kayaknya series yang melatih kesabaran kita ya. benar. Sabar. Calm Benar. down. It's okay. It's not your husband gitu. Jadi ngerasa kayak suami kita gitu kayak, kok bisa sih Mas gitu. Mungkin karena kita semua ke-trigger kali ya. Iya. Kita pernah ada di hubungan-hubungan Betul. itu gitu. Betul, Tapi betul. jangan sampai jadi Jangan hal-hal kayak gini tuh sampai. kayak, ya aku juga pernah, ya ampun jangan sampai lah, tolong banget gitu. Betul, Ya. betul. Tapi kalau tadi Akira, kalau Cindy ada nggak nih? Apa nih? Pernah ada maksudnya pernah kayak tidak? ucapan atau apa Terjebak gitu? atau terjebak deh. Aku rasa ada yang apa ya, mungkin kalau misalkan aku nggak terlalu ini sih dibagi aku. Gimana? Dia masih gak tega ceritanya. Oh oke, it's not. Iya It's sih, okay karena if you don't want to tell. iya, karena emang nggak semua, emang nggak semua orang memang apa ya? Itu kenangan buruk gitu kan, dan Pastinya. dan kayak Akira tadi aku benar-benar salut banget sih sebenarnya, karena bisa ngelewatin itu dan mengatasi itu gitu, Yeah. mengatasi toxic relationship. It's so hard to Iya, get betul. out from toxic Of course. relationship. Betul, keluar itu sangat susah, dan ya aku sendiri juga pernah ngalamin gitu, dan salah satu yang aku paling inget banget tuh adalah seperti tadi Akira. Kalau Akira kan lebih ke apa ya, ucapan dari pasangannya Akira, mantan Iya, pasangannya Akira tuh yang bikin dia sangat Merasa gerus lah bersalah, iya, merasa bersalah banget. Nah di hubungan itu aku agak mirip Kir sebenarnya kayak kamu juga, tapi dengan ucapan yang seolah-olah dia tuh tahu segalanya gitu tentang aku gitu. Jadi dia memang membatasi kita nggak boleh berteman dengan siapa gitu-gitu. Jangan-jangan dia bantuin bidan di puskesmas waktu itu. Jadi dia tahu Kayak yang tentang paling kamu. tahu ya. Dia yang Betul. paling tahu. Jadi dia tuh merasa ya ini merasanya kayak aku sama kamu karena aku paham kamu. Oke. Bukan Paham dari mana? Kan baru kenal juga kan? Nah ini memang udah ngelewatin beberapa lama hubungan. Kemudian kayak dia tuh merasa bahwa aku itu kan karena aku tuh memang selalu ngikut ya, ya. Memang itu juga menjadi koreksi ya, selalu ngikut dan akhirnya membuat aku terjebak pada kayaknya dia paling benar gitu. Sehingga ketika dia ngomong aku tuh yang tahu kamu, jadi aku tuh tahu kalau kamu tuh nggak kamu berteman dengan dia tuh untuk maksud dan tujuan lain misalnya gitu, berteman dengan lelaki lain maksudnya. Nah itu kan jadi salah satu hal yang sebenarnya nggak boleh diucapkan karena emang dia tahu apa tentang aku. Nah itu maksudku yang Itu. pengen. Iya Kok itu. Kamu tahu dari mana aku padahal. Walaupun kamu udah PDKT lama ya, tapi kok kamu udah bilang aku tahu kamu. Gitu. Makanya itu betul Gimana banget. tuh gak? Iya sih. Harusnya. Aku cuma bilang gini, mewakili laki-laki saya minta maaf. Gak bisa ya, udah gak bisa. Kayak men better learn from this. Tapi aku penasaran loh, bener gak sih? Kalau dari sisi laki-laki ya, itu tuh ngelihat seperti itu tuh gimana sih gitu? Karena ini kan ya kita sebagai perempuan gitu. Apakah mungkin toksik? Kadang laki-laki itu gimana ya? Bukan mau menjustifikasi kalau yang dilakukan itu benar, tapi kadang kayak kita itu clueless kalau yang kita ucapkan itu udah masuk ranah manipulatif atau gaslighting gitu-gitu kan. Nah, kayak contohnya misal kayak aku itu bilang kayak contoh dari pengalamannya Akira kayak
Gak boleh berteman. Aku itu selingkuh Hah? karena kamu, atau kayak kamu itu nggak boleh berteman sama kayak gini-gini, kayak sama kamu nggak boleh berteman Sama teman kuliah. Teman kuliah. sama bolehnya teman-temanmu yang teman ini sekolah. ya, kayak aku atau para laki-laki yang menyetir hubungan mereka, kayak harus pasanganku itu harus berteman dengan beberapa orang-orang tertentu yang aku setujui gitu. Itu bener nggak sih, kayak Itu ya for men? I mean, kadang kalau misalkan ini ngomongin pertemanan ya, ini pertemanan loh. Pertemanan itu menurutku pasangan itu suportif aja, karena gini, kadang ada beberapa case adalah kita berteman lebih lama dibandingkan sama kita ketemu sama pacar dulu, ya kan? Sarangnya. Jadi kalau misalkan ngomongin pertemanan, yang paling tahu itu kita, bukan pasangan kita. Kalau misalkan itu adalah kalimat-kalimat yang kayaknya temenmu kasih pengaruh buruk, bla 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 kayak gini. Mungkin ada baiknya sekali lagi ya komunikasi. Kamu jelasin, mungkin pasangan bisa jelasin kenapa dia berpikiran kayak gitu, dan kamu jelasin kenapa itu salah. Misalnya kamu merasa itu benar ya, maksudnya enggak, temanku baik-baik aja, kamu kenapa mikir kayak gitu? Ada komunikasi di situ terjalin. Harusnya berarti emang dibicarakan. Betul. Bukan langsung ngelarang kamu nggak boleh gitu. Betul, itu betul banget. Maksudnya komunikasi itu jadi kunci utama. Nah, ngomongin tentang komunikasi, nyambung ya. Gila ya, kita bisa bisa gitu. Ini sekarang ada cara untuk keluar dari toxic relationship. Mau disclaimer dulu, jadi ini ada beberapa caranya. Itu kalau misalkan bisa dilakukan, kalau kalian merasa kuat untuk dilakukan, silakan lakukan. Kalau enggak, mungkin bisa cari pertolongan dari teman terdekat, bisa minta tolong ya, bisa reach out. Ada beberapa shelter ya. Tapi kadang itu korbannya itu udah putus hubungan sama teman gitu loh, jadi agak susah kan, kayak mau reach out itu. It's okay, harus open. Kalian harus ya. Betul, iya, kalian harus open banget. Betul. Apapun yang diomongin sama pasangan kalian yang toksik ini, bahwa misalkan dia nggak boleh ngejelekin nggak boleh ngumbar-ngumbar kejelekan hubungan kalian di orang lain. Misalkan kalian udah didoktrin kayak gitu. Iya, benar. Jadi sorry. Oke, survivor sih. Itu kayaknya quite common ya. Itu cukup sering terjadi untuk orang-orang pelaku toxic relationship ini tadi. Kalian itu dilupain aja. Karena apa? Kalian harus open. Kalian harus reach out. Kalian jelasin kenapa putus hubungan. Misalkan teman kayak, apa sih kamu kayaknya dulu waktu pacaran enggak ini deh, enggak ngereken aku misalnya, aku buat tinggalkan pacaran terus misalnya kayak gitu kan. Ada banyak sekali case-nya kayak gitu. Kamu open, kamu bilang aku begitu karena kamu ceritakan pengalamanmu, dan kamu di situ semoga kalian dapat teman-teman yang baik juga ya. Jadi bisa saling membantu kamu juga untuk keluar dari hubungan itu dan saling melindungi juga. Oke, tapi boleh nggak sih? Aku sorry potong dikit. Kalau misalnya kita diskusi atau kita konsultasi ke psikolog gitu? Oh, itu sangat disarankan. Sangat boleh. Oh, sangat boleh ya. Sangat disarankan karena senyamannya kamu gak sih? Betul. Yes, kamu nyaman cerita sama siapa? There's nothing shameful to talk Iya sih. your mental state to psycholog. Iya, kalau misalnya kayak udah mentok banget, aku nggak tahu harus kemana gitu. It's better bisa. kalau kita karena dia ke juga psikolog. Dia malah lebih profesional. Ya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan yang bisa kalian lakukan ya selama kalian punya, enggak deh, kayaknya ini enggak bener. Maksudnya enggak 100% ke brainwash ceritanya, Bang. Itu bisa kalian dengan cara lebih tegas ya dengan pasangan kalian, karena perasaanmu sendiri tuh wajib banget kamu validasi gitu. Kalau misalkan kamu disalah-salahin tapi kamu enggak ngerasa salah, bilang tegas, enggak Mas. Sudah Mas Aris. Berarti bisa dicontoh ya, kayak Kinan menghadapi Mas Aris itu bisa jadi kayak iya panutan betul. para wanita. Iya, contoh tuh ya, benar. Betul. Terus kemudian bisa juga dengan kamu buat kesepakatan ya dengan diri sendiri. Kamu tahu batasannya, kamu misalkan nih, oke, dia segini sekali, oke, 2 kali. Kamu tahu batasannya. Ini kalau sampai 3 kali, aku udah nggak bisa. Itu kamu sendiri yang harus set batasan itu tadi. Set the limit. Betul. Setelah mungkin kamu mau coba ngomongin, kemudian tetap nggak bisa, tetap berulang, kamu sendiri yang harus ngomongin. Karena nantinya yang ditakutkan adalah verbal abuse atau verbal abuse itu apa?
omongan Iya. omongan yang kasar gitu Iya, kan. yang melalui verbal, yang melalui ucapan. Dan Yang ditakutkan nantinya akan lari ke abusive relationship, yang ditakutkan lari ke kekerasan fisik gitu. Karena betul. nggak sedikit case yang seperti itu. Iya, Dan kalau sangat misalkan banyak malah ya. awalnya cuma verbally, bukan cuma sih ini ya, tapi kayak awalnya dari omongan-omongan ujungnya ke physical. Betul. Dan kalau misalkan udah kayak gitu, honey, you better run. Run. Run looking for help. Ini sih, jangan berusaha untuk enggak dia bisa diperbaikin. Hey, betul. No. Kalian jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Nggak ada, itu namanya tabiat, dia nggak akan berubah. So, kalian mau berusaha segimanapun buat ngerubah seseorang, tapi kalau dia dari dalam dirinya nggak ada niatan untuk berubah, ya udah, akan sia-sia. Benar banget. Kalau kata mamaku, nguyai banyu segoro. Kayak masuk loh, sia-sia ya. Sia-sia, karena kan air laut udah asin, Bu. Ngapain lu kasih garam ya kan? Aku juga pernah baca quote meme sih, meme kayak believing man will change, it's like believing COVID will end. Oke. Kayak Tapi kita masih punya. Iya, tapi kita harus percaya loh kalau bisa hilang ya. Ya, semua kita harus percaya kalau maksudnya percaya itu bagus, tapi most of the time they will not change. Itu bener banget. Memang keluar dari toxic itu aku akuin ya, karena sebagai survivor juga, mungkin aku dan Akira juga pernah merasakan gitu. Itu susah banget. Apalagi di posisi yang kita sayang gitu ya dengan orang ini. Mungkin juga dengan Mas Kinan ya. Ke Mas Aris juga kan dia sedang galau-galaunya ini gitu. Antara menceraikan, bener gak sih aku? Benar. Atau dia tuh akan tetap bertahan gitu. Bertahan dalam hubungan yang udah sangat marut, beyond repair. Tapi ya itu bener kata Cindy tadi, bahwa itu kita keluar harus bisa gitu. Dan ya memfiltrasi kali ya. Oke, benar. Memfiltrasi diri. Kalau yang diomongin Cindy tadi soal mengatasi keluar dari toxic relationship, mengatasi toxic relationship itu juga pernah dibahas sama penulis Kalis Mardiasi. Jadi ternyata Mbak Kalis ini juga lagi sering. I know Kalis ya, Mardiasi. tuh kan. Ya itu Mbak Kalis itu juga lagi nonton si Layangan Putus tuh sampai sekarang di episode 7. Episode 7. Episode 7 di mana akhirnya si Kinan ini ketemu sama Lydia. Wow, ya, betul. Ngobrol sama Lydia. Yang ditunggu-tunggu. Aku belum sampai episode itu Lydia. Aku juga belum. Udah. Tapi kita ini udah kena ya spoiler ya kalau yang belum nonton. Kita udah kena spoiler sana sini. Nah, jadi di episode 7 itu adalah ada momen di mana si Kinan ini ketemu sama Lydia. Mereka membicarakan tentang masa depan hubungan mereka. Di mana Kinan waktu itu udah percaya banget kalau dia bakal menceraikan suaminya. Mas juga Aris akan melaporkan suaminya ke pihak kepolisian untuk kasus perzinahan. Nah, si Lydia ini, si tokoh Lydia ini orang ketiga. Iya, dia ada gitu. Pelapornya. Jadi si Lydia ini ngomong kalau gini, dia juga manipulasi. Dia juga melakukan manipulasi terhadap Kinan. Dia bilang, Mbak Kinan apa nggak kasihan? Mbak Kinan apa nggak kasihan sama Raya? Iya, dengan anaknya ya. Kalau Mas Aris nanti masuk penjara. Nah, itu akhirnya cuplikan scene itu kemudian dibahas oleh Kalis Mardiasi sama kayak Cindy tadi bilang bahwa ketika kita punya kita sadar bahwa kita benar, kalian harus tegas. Kayak harus sadar self itu dia kunci tadi. Kalian harus tahu letak nilai kalian. Betul. Gitu. Kalian harus sadar kalau kalian nggak salah. Dari situ kita bisa apa ya istilahnya? Turn back si pelakor tuh. Itu tameng utama sih bagi kita. Benar. Ya, kayak gitu. Harus remind harga diri. Betul. Benar. Nah, kalau balik lagi nih ngomongin soal Layangan Putus. Kita kan memang awalnya juga dari itu kan inspirasinya. Nah, menurut kalian apakah yang dilakukan Kinan ini udah benar? Apakah ada beberapa batasan yang ternyata dilampaui apa ya ini ya? Dilewati oleh Kinan dalam memperjuangkan dirinya sendiri dan hubungannya?
Sejauh kalian nonton Layangan Putus? Kalau aku pribadi aku ngerasa Kinan sudah bener ya. Karena dia sangat dia tahu sekali dia yang dilakukan sama suaminya itu nggak baik, dan dia nggak hanya memperjuangkan diri sendiri tapi juga keluarga kecilnya. Itu udah oke banget sih. Oke banget. Kalau Mbak Kinan. Makasih banyak atas perjuanganmu. Shout out to Mbak Kinan. Yang sudah mewakili semua perempuan di dunia ini. Iya benar. Itu mewakili sih kata Cindy tadi, karena kalau aku lihat, aku kan udah sampai episode 8 nih. Jadi udah udah sampai yang Kinan itu. Tapi ini aku agak spoiler ya. Nggak apa-apa nggak sih? Dikit aja ya. Jadi Kinan tuh sebenarnya sudah benar-benar berani untuk keluar dari situ, keluar dari toksiknya. Good for her. Dan tapi yang menjadi yang menjadi kebingungannya dia itu sebenarnya adalah ketika ya itu tadi banyak faktor ya. Kalau sudah menikah tuh kan banyak faktor yang kita harus pikirkan gitu. Makanya beruntunglah kita yang mungkin terjebaknya belum menikah gitu. Ketika ada di pernikahan itu ternyata hal-hal yang dipikirkan oleh Kinan tuh jauh lebih banyak gitu. Dan itulah yang membuat dia akhirnya spoiler nih. sedikit memikirkan itu. Seperti itu aja lah. Sedikit memikirkan itu, dan ya kita belum tahu nih endingnya gimana. Kita lihat aja apakah Kinan berhasil. Betul. Di akhir pekan ini, mari kita Tim tonton Kinan bersama-sama. Tim Kinan. Ya kita harus jadi tim Kinan sih, karena siapa sih yang mau jadi timnya Mas Aris? Siapa sih Tim yang mau Lydia, jadi tim tim Lydia? Lydia. Big no. Itu salah ya. Betul. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara. Udah terasa ya kalau kita ngomongin hubungan itu udah pasti. Rasanya pengen curhat aja di sini. Ini emosional ini. Emosional kayak ternyata kita merasakan hal yang sama. Nah, tapi karena ini Aku menyeka air mata. sini aku sekain. Kenapa sih ini? semangat ya buat kita semua. Iya. Semangat buat kalian yang di luar sana yang mungkin lagi Yes. berjuang untuk keluar Betul. dari toxic relationship. Jangan lupa untuk dengerin tadi kalau pasangan kalian udah termasuk di ciri-ciri yang disebutkan oleh si Andra. Kalian harus bisa melepaskan diri dengan tutorial yang diberikan oleh Cindy tadi. Nah, sekian itu tadi obrolan kita soal toxic relationship. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Cakap sana, cakap sini, pamit. Bye. Bye. Thank you guys.